Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Oke, sobahun nur. Kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah wa anti. Oke, bi khair walhamdulillah aidan. Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Ika akan menjelaskan ya tentang al-hiwayah, yaitu materi bab 3 kita di kelas 8 semester 1, yaitu pembelajaran ketiga. Oke. Assalamualaikum lah. Ini sudah salam kita ya. Ayudars hadal yaum. Betul sekali. Darsunal an yakni al-lughatul arabiyyah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan ice breaking ya. Ice breaking kita di minggu lalu, yaitu mengingat kembali mufrodat-mufrodat yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Kita ulang lagi supaya lebih hafal ya. Oke, ini ada 10 mufrodat yang kita tambahkan pada pertemuan kemarin, 2 mufrodat lagi yaitu surat menyurat dan bernyanyi. Oke, kita mulai ya ice breakingnya. Yuk. 1, wahid, isnain, salasa. Kuratu salah bola basket, kuratul kodam sepak bola. Ruku daroja bersepeda, soidus samak memancing ikan, sibahatun berenang, khoyatotun menjahit, atau bahu memasak, taswiru memotret, al-qiraatu membaca, arosmu melukis, al-murasalatun korespondensi, rinaun bernyanyi. Oke, tepuk tangan anak-anak. Nah, selanjutnya ya kita akan mulai masuk pada pembelajaran bab 3, pertemuan ketiga tentang topik al-hiwayah. Nah, itu sudah ada ya di gambar salah satu hobi. Adakah di sini yang hobinya main layang-layang? Oh, banyak sekali ya yang punya hobi bermain layang-layang. Nah, ini kemarin Bu Ika sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membuat gambar ya, membuat gambar tentang hobi masing-masing. Gambar hobi masing-masing yang di belakangnya kalian kasih bahasa Arabnya apa, dan pada pertemuan kali ini nanti tugas tersebut ada hubungannya. Apa itu hubungannya, apa saja? Nah, ini ada beberapa gambar yang mungkin menjadi hobi kalian juga. Gambar pertama itu apa? Ya, ada membaca, ada tamasya, ada kemudian berkuda, ada menari, ada memanah, ada apa itu? Oke, naik gunung. Naik gunung. Nah, kemarin Bu Ika sudah bilang topik kita pada pertemuan kali ini, pertemuan kemarin juga sudah Bu Ika sampaikan, mahiwayatuka. Kalau ada pertanyaan mahiwayatuka, maka jawabannya adalah apa anak-anak kemarin? Hiwayati. Betul sekali. Mahiwayatuka, jawabannya hiwayati. Hiwayati apa? Jadi ini nanti ada hubungannya dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum masuk pada materi lanjutan, materi inti, sebelumnya Bu Ika akan sampaikan mengenai kompetensi dasar, yaitu kemampuan dasar yang harus kalian miliki untuk dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ini terhubung dari beberapa indikator, ada sekitar 5 indikator yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, setelah mendengarkan tugas yang diminta guru pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kemarin, peserta didik dapat membuat gambar sketsa tentang topik hobi masing-masing secara kreatif dan
mandiri. Nah, ini kemarin yang Bu Ika sampaikan. Silakan kalian membuat saya membuat apa itu gambar sketsa ya, gambar tentang hobi kalian masing-masing. Saya lihat tadi sudah banyak yang apa itu memperlihatkan ke Bu Ika. Nah, saya harapkan memang semuanya sudah mengerjakan ya. Untuk yang kedua, setelah melakukan pengamatan pada gambar yang telah dibuat, setelah kalian amati gambar-gambar yang kalian bikin tersebut, peserta didik dapat menentukan kosakata bahasa Arab yang dibutuhkan dalam pembuatan kalimat sederhana dari hobi masing-masing yang telah digambar dengan tepat dan teliti. Nah, itu nanti setelah kalian mengamati, kira-kira kalau seandainya saya punya hobi layang-layang, bermain layang-layang. Nah, apa saja sih kira-kira kata-kata yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kalimat? Ya, untuk membuat sebuah kalimat untuk hobi tersebut. Dicari bahasa Indonesianya dulu yang kira-kira masuk, kemudian baru dicarikan bahasa Arabnya. Oke, betul sekali. Nah, setelah mendiskusikan dan saling memberi saran, nanti setelah kalian amati, Bu Ika akan bagi kelompok. Itu nanti dalam kelompok tersebut itu didiskusikan ke sesama kelompok. Bagi yang tidak bisa bertanya ke temannya, ke teman sekelompoknya masing-masing. Ya, peserta didik dapat merancang. Lah, tadi setelah kalian mencari kalimat kata-kata yang dibutuhkan, kalian mulai merancang kosakata tersebut menjadi sebuah kalimat sempurna terkait topik al-hiwayah dengan tepat dan teliti. Yang keempat, setelah membuat kalimat, peserta didik mampu menyusun kembali kalimat-kalimat yang telah disiapkan menjadi sebuah karangan sederhana terkait topik al-hiwayah dengan tepat dan teliti. Nah, nanti setelah sesuai yang ada di LKPD ya, nanti di LKPD itu sudah ada mulai rentetan diskusi kalian mulai awal itu apa saja, langkah-langkahnya apa saja, itu sudah Bu Ika sampaikan di LKPD. Tinggal nanti mengikuti langkah-langkahnya saja ya. Untuk membuat karangan sederhana, mulai dari tadi ya, dari tujuan kedua, ketiga, dan keempat. Dan yang terakhir, setelah menyusun kalimat-kalimat yang telah dipersiapkan, siswa dapat mendemonstrasikan karangan sederhana tersebut secara lisan terkait topik al-hiwayah dengan tepat dan percaya diri. Nah, nanti setelah kalian menyelesaikan membuat karangan tentang hobi kalian masing-masing, silahkan perwakilan 2 atau 3, nanti lihat waktunya ya, 2 atau 3 anak silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karangan sederhananya tentang hobinya sendiri. Nah, ini Bu Ika sebelum kalian membuat, ini ada sedikit contoh ya, ada sedikit contoh yaitu apa itu contoh yang bisa kalian buat ya. Contoh yang bisa kalian buat, caranya membuatnya adalah langkah-langkahnya kira-kira seperti ini. Ini yang Bu Ika sudah berikan contoh. Ini nanti tetap diundur ya, undur, lihatlah, amati, wastami', dengarkan, wa'id, lalu tirukan. Tetap seperti biasanya. Tirukan dulu ya. Pertama, yaitu gambar tentang tema hobiku. Ini yang sudah Bu Ika rangkum tadi. Tadi ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Ada yang mengumpulkan, ini sudah Bu Ika taruh di tayangan. Ini ada yang menggambar bersepeda. Ini sudah betul sekali. Di belakangnya, cuman di belakangnya itu kayaknya dikasih apa itu di spidol sehingga kayak nempel di buku di kertasnya. Nah, harusnya ini mungkin bisa pakai kertas baru ditempel supaya tidak ngecap seperti ini ya. Ya, ini betul sekali. Jadi digambar dulu yang depannya ruku ubud darajah, baru kemudian ditulisi belakangnya, belakang gambarnya ditulisi ruku ubud darajah. Nah, ini ada juga yang tadi saya Bu Ika lihat menggambar. Cuman ini kata-katanya ditulis di atasnya, sebaiknya ditulis di belakangnya yang besar supaya teman-temannya juga udah bisa tahu ini kira-kira hobinya apa gitu ya. Oke, selanjutnya, nah jadi belakangnya bisa ditulis kitabatun, itu gambar menulis, betul sekali. Nah, gambar yang ketiga di sini lah, ini tilawatul Quran. Boleh. Cuman ini kalau bisa nama dan lain-lain supaya tidak menghalangi gambar bisa ditulis di belakangnya yaitu qiraatul Quran. Betul sekali anak-anak. Kita lanjut ya, anak. Kita masuk pada
materi ya. Ini adalah beberapa contoh, yaitu kalimat yang bisa kalian bikin dari hobi-hobi yang ada di sini. Contoh, silahkan tirukan Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, swaidun. Oke, ulangi lagi. Swaidun. Iya, swaidun, yaitu swaidus samak. Itu kemarin yang Bu Ika itu tentang memancing ikan ya, swaidus samak. Ya, boleh sekali bisa pakai kata-kata hiwayati swaidus samak. Hobi saya adalah memancing ikan. Iya, boleh sekali. Ada lagi, silahkan. Cici, dibaca untuk hobi yang kedua. Betul sekali, sibahatun. Oke, di situ yang sibahatun. Mana contoh kalimat sibahatun? Iya, uridu sibahah ma'a akhi shaghir. Silakan semuanya, tirukan. Uridu sibahah ma'a akhi shaghir. Ya, betul sekali. Silakan Ahmad. Ya, hobi ketiga. Hobi ketiga, rosmun. Iya, betul sekali. Silahkan baca hobi kalimat ya. Kalimat tentang rosmun. Iya, betul sekali. Ata'allamu tariqatu rosmi mina rossam. Oke, saya belajar cara menggambar dari seorang pelukis. Boleh sekali. Ayo, silahkan sekarang Mbak Rara. Iya, Mbak Rara tentang kitabatun. Iya. Apa itu di situ? Contohnya, kata-katanya, kalimatnya. Hiwayati kitabatun. Semuanya silakan tirukan. Iya, betul sekali. Hiwayati kitabatun. Selanjutnya yang terakhir, silakan Sholih. Qiraatun. Iya. Al-qiraatu hiwayatun mufidatun. Silakan semuanya tirukan. Al-qiraatu hiwayatun mufidatun. Membaca adalah hobi yang bermanfaat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa kosakata yang dibutuhkan dalam membuat karangan. Nah, ini contoh karangannya adalah tentang hiwayati qiraatun, yaitu hobi saya adalah membaca. Oke, lah ini sudah ada gambarnya. Ada gambar, jadi nanti kalian kan sudah membuat gambar. Judulnya kalian buat seperti ini, lalu kemudian cari kosakata ya, kosakata yang kalian butuhkan. Ini tadi kalian bisa pakai bahasa Indonesianya dulu ya. Ini hanya contoh saja. Jadi bahasa Indonesianya ditulis dulu, baru kemudian kita bahasa Arabkan, kita cari di kamus. Silakan dicari di kamus. Kira-kira butuh apa saja sih untuk membuat kalimat tentang hobi membaca itu ya. Ini ada hiwayatun, hiwayah jelas kita butuh ya. Ada insanun, ada qiraatun, aqra'u alkitab, yaumun, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menentukan bagaimana apa saja kira-kira kosakata yang kita butuhkan, yang selanjutnya adalah kita membuat karangannya ya, kita membuat kalimat. Setelah dari kosakata tersebut kita buat kalimat. Nah, ini contohnya. Likulli insanin, silahkan tirukan Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli insanin hiwayatun. Sahih. Wa hiwayati qiraatun. Oke. Aqra'ul kitaba kulla yaumin fi awqatil faraghi. Ya. Ufadhilu an aqra'al kutuba al-ilmiyah wal qisasit tawilah wal majallat wal qisasus sa'biyah. Iya, betul sekali. Lebih semangat lagi anak-anak. Aqra'ul jaridah kulla yaumin lima'rifati ahdasis sa'ah wal akhbar. Wa ahyanan asta'irul kutuba min maktabatil madrasah. Innal qira'ata mufidatun wa nafi'atun lana.
Oke, kama qaulil hikmah al-qira'atu miftahul ilmi. Oke, betul sekali. Mari kita bahas satu persatu mengenai artinya ya anak-anak. Nah, ini di sini likulli insanin. Nah, ini mungkin anak-anak masih agak apa asing ya. Likulli insanin, likulli itu adalah setiap, insanin orang, linya memiliki. Likulli insanin setiap orang memiliki. Ayo, yang nanti bisa silahkan sambil menjawab ya, sambil menjawab artinya apa. Oke, hiwayatun jelas tahu semuanya. Hobi, betul sekali. Wahiwayati. Nah, ini betul. Dan hobi saya adalah qiraatun. Apa anak-anak? Iya, membaca. Oke. Nah, kalau qiraatun membaca. Aqra'u. Nah, apa anak-anak? Ada alifnya. Ini materi kelas 7 kita. Oke, ini adalah kata kerja. Betul sekali Aisyah. Ahsanti. Oke, aqra'u saya membaca. Karena ada apanya Aisyah? Ada alifnya. Betul sekali. Karena ada alifnya, maka yang membaca adalah saya. Karena kita mengarang tentang diri kita masing-masing, hobi kita masing-masing, maka sebaiknya adalah pakai alif ya. Saya membaca, saya melukis, saya memasak, itu pakai saya ya. Aqra'u, saya membaca. Al-kitabah, kitab jelas ya, membaca kitab. Kulla yaumin, tadi sudah ada kulla. Apa kulla? Setiap, boleh, betul sekali. Yaumin, hari, setiap hari. Fi awqatil faraghi, betul, di waktu senggang. Waduh, Ahmad ini tambah pinter ya ternyata. Santa Ahmad. Ufadilu, apa artinya? Iya, betul sekali. Ufadilu, saya lebih mengutamakan, boleh. Saya gemar, boleh. Oke, an aqra'at, sama kayak atas tadi. Membaca al-kutubal ilmiyah, buku-buku ilmiah. Wal qisasit tawilah, betul sekali. Novel-novel. Wal majallat, ada yang tahu? Jelas tahu ya, majalah. Wal qisasus sa'biyah, dan cerita rakyat. Nah, ini ada lagi aqra'u lagi. Apa tadi aqra'u? Saya membaca. Betul sekali. Saya membaca al-jaridata. Ada yang tahu? Oh iya, oke. Bu Ika kasih tahu. Al-jaridata artinya adalah koran. Oke. Kulla yaumin. Setiap hari. Lima arifati. Ya, setiap hari. Lima arifati ahdasis sa'ah. Untuk mengetahui, lima arifati artinya adalah untuk mengetahui, ada sisa'ah, berita terkini, wal akhbara, dan berita-berita yang lain, wa ahyanan, dan oke, betul sekali, kadang-kadang, asta'iru, saya meminjam, al-kutubah, tadi al-kutubah apa? Kalau kitabun artinya adalah kitab. Kalau kutubun, kitab-kitab. Betul sekali. Min maktabatil madrasah, dari perpustakaan sekolah. Iya, innal qira'ata, sesungguhnya qira'ah apa? Membaca itu mufidatun, berfaedah. Wa nafi'atun, apa artinya? Wa nafi'atun anak-anak? Bermanfaat lana bagi kita. Betul, kama qaulil hikmah, sebagaimana kata hikmah, al-qira'atu, apa al-qira'atu? Membaca itu miftahul ilmi, yaitu kunci daripada ilmu. Nah, kita masuk pada kegiatan diskusi ya anak-anak. Nanti akan Bu Ika bagi menjadi 3 kelompok. Silahkan, ini sudah akan Bu Ika bagi untuk LKPD-nya. Bu Ika bagi LKPD-nya, boleh nanti di-download pada waktu di classroom ya. Sudah Bu Ika kasih linknya, nanti bisa di-print. Nah, untuk pekerjaannya masing-masing ini nanti pada diskusi kita kali ini, Bu Ika silahkan dari petunjuk kalian lihat ya, setiap individu, jadi nanti semuanya mengerjakan sendiri-sendiri tapi tetap dalam tataran kelompok. Artinya nanti di
dikerjakan sendiri-sendiri, sedangkan teman-temannya yang lain bisa membantu temannya yang belum bisa atau kurang bisa. Boleh memberi saran dan kritik ya, memberikan informasi, memberikan tahu artinya apa kira-kira yang temannya tidak bisa, saling memberi informasi dan memberi kritik dan saran. Setiap individu dan kelompok harus membaca petunjuk dalam LKPD dengan sesama. Diskusikan setiap masalah yang ada di LKPD kepada sesama anggota kelompok. Mintalah bantuan guru jika ada yang belum dipahami. Jadi yang dijelaskan tadi Bu Ika tentang langkah-langkahnya bisa kalian perhatikan di situ. Yang pertama yaitu tentukan tema sesuai dengan gambar yang kalian buat sebagai tugas minggu lalu. Yang kedua, tentukan beberapa kosakata yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan. Jadi tadi sudah Bu Ika sampaikan kalau hobimu misalkan adalah menari. Nah, kira-kira di dalam hobi menari itu butuh kata-kata apa saja sih untuk membuat kalimat sederhana ya. Kemudian cari terjemahan Arabnya. Setelah kalian ketentukan kosakata yang dibutuhkan, cari terjemahan Arabnya. Yang keempat, rancanglah menjadi kalimat sempurna. Bikin dulu kalimat-kalimat sempurna dulu. Jadi kalimat sempurna itu biasanya ada apa aja, Nana? Oke, ada subjek, ada predikat ya, minimal ada itulah. Kemudian yang kelima, dari kalimat tersebut, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf sempurna sehingga menjadi karangan sederhana tersebut. Nah, yang terakhir perwakilan kelompok tadi 2 atau 3 anak nanti diminta untuk mendemonstrasikan hasil diskusi ke depan kelas. Nah, ini yang mungkin adalah salah satu hobi yang juga sudah kalian gambar. Nah, selanjutnya anak-anak, yang terakhir ya, sebelum Bu Ika akhiri pembelajaran kita kali ini, setelah kegiatan tadi, kegiatan diskusi, ada kemudian kegiatan mempresentasikan ya. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3, terakhir yang ingin Bu Ika sampaikan yaitu mengenai kata mutiara atau pepatah Arab yang Bu Ika sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu wa maladzatu illa ba'da ta'ab, bahwa sesungguhnya tidak ada kenikmatan kecuali setelah kerja keras. Jadi kalau seandainya kita melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu itu dengan kerja keras banget. Nah, kita tahu kan kalau sudah kerja keras banget itu rasanya nikmat sekali ketika kita sudah mendapatkan. Nah, itu yang menjadi kata mutiara kita pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, kita sudah pada penghujung akhir. Bu Ika sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Syukron ala husni timamikum. Semoga anak-anak bisa lebih memahami ya materi al-hiwayah, terutama untuk pertemuan 3 kita kali ini dengan media di YouTube ini ya. Saya akhiri, ilal liqa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.